Sebelum teman-teman saya memberikan penilaian tentang seperti apa sih film Transformer Rise of the Beast, izinkan saya untuk memberikan early reaction dan pendapat pribadi tentang apa sebenarnya yang saya rasakan setelah nonton Transformer Rise of the Beast. Perlu saya ingatkan kalau ini bukan video review karena ini hanya sekedar movie commentary saja. So, Universe, let's talk about it. Transformer Rise of the Beast merupakan sebuah film sequel dari film Bumblebee, di mana film ini kembali menyajikan sebuah plot yang sebenarnya mirip-mirip dengan plot yang pernah disajikan dalam film pertama yang digarap oleh Michael Bay, yaitu penemuan sebuah artefak yang bisa membawa ancaman yang cukup besar ke planet bumi, dan ternyata ancaman besar itu adalah Unicron. Kemudian berakhir dengan ending yang mengungkap bahwa franchise ini bakalan tersaji jauh lebih luas daripada apa yang pernah tersaji sebelumnya, dan ini merupakan sebuah rencana yang memang sudah lama dibicarakan oleh banyak orang. Mungkin bisa dibilang pendapat saya ini akan menjadi sebuah unpopular opinion, karena dikala banyak orang yang tidak begitu menyukai film Transformer Rise of the Beast ini, saya sendiri sejujurnya cukup enjoy dengan apa yang disajikan di sepanjang film ini. Saya menikmatinya sebagai sebuah film sequel karena ada beberapa upaya untuk membangun konektivitas dengan film pertama, yaitu film Bumblebee, yang disematkan dalam baris dialog di antara karakter-karakter yang ditampilkan dalam film Transformer Rise of the Beast ini. Dan seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa Bumblebee merupakan sebuah film yang berfungsi sebagai sebuah soft reboot. Dalam film ini ternyata tidak hanya membangun konektivitas dengan film Bumblebee kemarin, tapi juga membawa kita callback kepada sejumlah adegan dan elemen-elemen penting yang pernah diperkenalkan dalam film Transformer yang digarap oleh Michael Bay, yang banyak orang menyebutnya sebagai Bayverse-nya Transformer. Jadi meskipun memang merupakan film yang terpisah dari film-film Transformer yang pernah digarap oleh Michael Bay, namun elemen-elemen yang pernah diperkenalkan dalam film Transformer tersebut ternyata cukup penting untuk memandu kita mengikuti setiap cerita yang disajikan dalam film ini. Unicron bahkan sudah sempat diperkenalkan dalam film Transformer The Last Knight, meskipun akhirnya tidak dilanjutkan, dan akhirnya diperkenalkan secara utuh dalam film ini, dan sudah kalian lihat melalui trailernya. Jadi ini bukan spoiler ya. Hal yang paling menarik dari reaksi saya terhadap film ini adalah akhirnya setelah sekian lama saya bisa relate dengan setiap karakter yang diperkenalkan dalam film Transformer, baik itu dari faksi Autobot, faksi Decepticon, faksi Maximals, sampai kepada faksi Terrorcons, yang mana sebelumnya Michael Bay gagal melakukannya. Kita hanya bisa relate dengan karakter-karakter populer seperti misalnya Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, The Fallen, dan itu saja. Sementara supporting karakter tidak bisa diperkenalkan dengan maksimal dan tidak membuat penonton bisa relate dengan mereka, terutama untuk yang tidak pernah akrab dengan mainannya. Ternyata dengan menampilkan Mirage sebagai salah satu main karakter dari film ini merupakan sebuah langkah yang tepat, karena di film-film sebelumnya Bumblebee selalu menjadi sorotan utama dan tidak pernah ada aturan bahwa setiap film Transformer harus memainkan Bumblebee sebagai peran utamanya. Film inilah yang akhirnya berfungsi untuk pertama kali memperkenalkan karakter lain dengan begitu kuat yang suaranya diisi oleh Pete Davidson. Mirage sukses menjadi karakter yang mencuri perhatian. Setelah sebelumnya dia hanya dikenal sebagai supporting karakter saja, akhirnya di film ini kita bisa mengenalnya lebih dekat. Kita bisa mengetahui kepribadiannya lebih dekat. Hubungannya dengan Noah Diaz juga merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan. Selain Mirage, kita bisa juga dengan begitu mudahnya dibuat jatuh cinta terhadap karakter seperti RC. Meskipun karakter ini sebenarnya merupakan supporting karakter saja, namun berhasil dimaksimalkan oleh Stephen Caple Jr. sebagai sang sutradara. Tapi dari jajaran supporting karakter tersebut, yang paling mencuri perhatian saya meskipun screen time-nya tidak begitu banyak adalah Wheeljack. Meskipun mengalami redesign karakter seperti yang sudah pernah disajikan dalam film Bumblebee kemarin, namun ternyata itu merupakan satu hal yang tidak mengganggu sama sekali. Justru baru kali ini kita mendapatkan sebuah pengalaman baru ketika salah satu karakter Transformer bisa berbicara dengan aksen yang tidak biasa kita dengar, yang mana dalam film ini suaranya diisi oleh Christopher Hernandez. Wheeljack ternyata berdomisili di Peru, dan mendengarkan karakter ini untuk pertama kalinya berbicara merupakan sesuatu hal yang sangat menghibur. Selain Autobots, film ini juga sukses memperkenalkan faksi lainnya seperti misalnya Maximals. Ini bukan kali pertama Transformer menyajikan sebuah faksi yang bentuknya menyerupai binatang, karena sebelumnya Michael Bay pernah mengadaptasi faksi Dinobots. Ketika faksi Maximals ini akhirnya pertama kali diperkenalkan dalam film ini, vibes yang saya rasakan sama seperti ketika pertama kali saya melihat Dinobot diperkenalkan dalam film Transformer Age of Extinction, dan akhirnya perannya terus berlanjut dalam film Transformer The Last Knight. Sementara untuk faksi Terrorcon, sama seperti biasa Michael Bay juga berhasil melakukannya. Di film ini Stephen Caple Jr. juga berhasil
berhasil memperkenalkan faksi Terrorcon dengan cukup baik, dan bahkan Scourge dihadirkan cukup mengintimidasi para penonton. Peter Dinklage sebagai pengisi suara dari Scourge yang menjadi pemimpin dari Terrorcon cukup berhasil mengeksekusi perannya. Tapi kalau soal pengisi suara, masih tetap memikat perhatian adalah Peter Cullen yang kembali memainkan perannya sebagai Optimus Prime. Di sini kita bisa melihat sebuah dinamika yang berbeda dari seorang Optimus Prime. Optimus Prime bukan orang ya. Kalaupun banyak yang mengeluhkan tentang Optimus Prime di sini yang kehilangan kebijakannya sebagai seorang Prime yang ternyata tidak begitu percaya dengan manusia, itu merupakan sebuah hal yang wajar karena ini merupakan sebuah sequel dari film Bumblebee di mana Optimus Prime masih belum menemukan kedekatan dengan manusia, dan di ending filmnya akhirnya menyajikan sebuah adegan meskipun silent namun menunjukkan perkembangan karakter dari Optimus Prime untuk film berikutnya. Kalau kalian bisa merasakan dinamika tersebut, maka kalian tidak akan menjadikan ini sebagai sebuah keluhan. Melalui video komentar ini juga saya pengen memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sang sinematografer yaitu Enrique Chediak yang sebenarnya patut untuk diapresiasi karena dia berhasil menyajikan sajian aksi Transformer yang sangat jelas dan bersih. Ada penggambaran pertarungan yang jauh lebih teratur, lebih detail, dan bahkan di bagian babak ketiga atau di final fight disajikan dengan one shot yang meskipun durasinya tidak begitu panjang tapi berhasil menyajikan gambar yang sangat detail untuk kita lihat dan nyaman untuk ditonton. Cukup menarik karena Enrique Chediak tidak menyajikannya dengan cut-to-cut. Belum lagi desain dan koreografi pertarungan yang memang cukup menarik dari Maximals, Autobots, dan juga Terrorcons, serta bagaimana mereka menggambarkan Unicron dengan cukup menakutkan. Pada intinya, sang sinematografer kita ini tidak bermain aman. Dia melakukan beberapa akselerasi, namun tidak semuanya dieksekusi dengan sempurna. Masih ada beberapa bagian visual efeknya yang disajikan dengan tidak begitu maksimal, yang mengurangi cinema experience kita. Lalu satu hal yang menarik lagi adalah karakter manusianya. Dari faksi manusia ada Noah Diaz dan Elena Wells yang memainkan peran sebagai sekutunya Transformer. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai karakter yang cukup penting dalam film ini, namun perkembangan karakternya disajikan secara terburu-buru sehingga kita bisa bilang bahwa mereka tidak terlalu menonjol. Apalagi kalau dibandingkan dengan film pertama Transformer yang digarap oleh Michael Bay di mana faksi manusia disajikan dinamikanya jauh lebih luas. Tidak hanya melibatkan Sam Witwicky saja, tapi juga melibatkan pemerintah. Dalam hal ini adalah pihak militer dan juga Sektor 7. Mungkin inilah yang membuat karakter Noah Diaz dan Elena tidak begitu maksimal dalam kapasitas perannya sebagai manusia dalam franchise Transformer ini. Sayangnya ada pergerakan-pergerakan yang tidak begitu natural yang disajikan ketika Noah dan Elena ini berinteraksi dengan para Transformer, dan ini merupakan salah satu inkonsistensi dari visual efek yang tersaji dalam film ini. Juga ada beberapa momen yang berhasil menghadirkan clap hands dari jajaran para penonton, namun adegan tersebut tidak bisa saya reveal di sini karena terlalu spoiler. Jadi mendingan kalian nonton aja langsung di bioskop. Mungkin cinema experience yang saya rasakan akan berbeda dengan cinema experience yang kalian rasakan. Namun sekali lagi, don't take this video as a review. Ini hanya sekedar movie commentary saja. Secara keseluruhan, Transformer Rise of the Beast mungkin bisa saya tempatkan sebagai top 3 film Transformer yang bisa saya nikmati dengan begitu puas setelah Bumblebee dan juga Transformer pertama. Namun yang perlu di-highlight di sini adalah ketika saya akhirnya bisa dekat dengan semua jajaran Transformer, apalagi dengan desainnya yang didominasi dengan adaptasi desain G1 atau generasi pertama Transformer. Nah, itu dia first reaction dan juga komentar saya tentang film Transformer Rise of the Beast. Kalian tentu saja bisa saja tidak setuju dengan apa yang saya rasakan ini, karena masing-masing dari kita punya preferensi yang berbeda-beda terhadap menikmati sebuah karya. Makanya saya pengen tahu bagaimana pendapat kalian tentang film Transformer Rise of the Beast ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.